Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa. Saat ini saya sedang berada di ruang bagian umum dan protokol bersama Pak Sunarto SH MSI. Pak Sunarto, selamat siang. Siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sunarto telah meluangkan waktu untuk menerima kru siaran Agung Pos YouTuber. Insya Allah ini akan berguna bagi pemirsa sekalian apa yang nanti bisa dipaparkan oleh Pak Sunarto. Pak Sunarto, bagian umum dan protokol ini memang sudah lama, sudah populer, tapi banyak juga mungkin yang belum mengenal apa tugas dan fungsinya. Silakan Pak Narto, apa saja yang menjadi tugas dan fungsi dari bagian umum dan protokol ini? Silakan Pak Narto. Jadi terima kasih Pak Haji atas kunjungannya. Jadi mohon maaf kalau memang selama ini baru ada kesempatan ngobrol, baru kesempatan silaturahmi secara langsung. Jadi yang jelas memang kami sebelumnya itu adalah sebagai Kabak Protokol Provinsi. Oleh karena itu, karena memang ada permintaan untuk membantu tugas-tugas Pak Bupati yang ada di Kabupaten Kanilir ini, kebetulan kami ditempatkan di bagian umum merangkap bagian protokol. Jadi berkaitan dengan tugas pokok umum ini sendiri, sebenarnya Pak Haji kami bukan hal yang asing lagi. Karena saya kebetulan juga dari awal memang dari sana. Ya, mengawali karir itu memang sudah di protokol dari 2001, dari nol lah sampai dengan Kabak Protokol terakhir jabatan kami di provinsi. Memang sudah tidak asing dengan tupoksinya umum. Jadi protokol dan umum ini ibarat ya daging dan kuku lah. Jadi nyatu. Jadi bedanya tugas pokok fungsi utama saya sekarang ini dibalik. Kalau di sini saya tugas utama saya selaku jabatan definitifnya selaku Kabak Umum, kemudian merangkapnya di Kabak Protokol. Jadi sebetulnya ini memang satu sinergi yang pas karena kenapa? Bagian umum adalah bagian, kalau bahasa kami, pembuka pintu, Pak Haji. Artinya dua bagian yang tidak terpisahkan. Ya, jadi bagian umum itu pembuka pintu, bagian protokol adalah isi dari pintunya. Nah, kalau ada istilah humasnya, kami humas penutup pintu, kan itu istilahnya. Jadi semua kebutuhan, semua yang ini kan terkait dengan protokol itu bersinerginya dengan bagian umum. Namun lebih ke sini jika bagian umum, saya utamanya di bagian umum sendiri kan punya tugas pokok fungsi, antara lain kalau di Kabupaten Kanilir ini Pak Bupati punya program misi visinya adalah salah satunya di sektor sisi penertiban aset. Yang kebetulan aset ini banyak dikelola di bagian umum, utamanya aset yang bergerak. Itu semacam laporan atau memang verifikasi atau pendataan awal? Aset-aset itu. Jadi tugas pertama yang diberikan Pak Bupati kepada saya terkait dengan tugas saya, beliau memerintahkan untuk menginventarisir aset bergerak yang menjadi aset punyanya Pemkab. Aset bergerak. Aset bergerak dalam hal ini kendaraan roda 4 dan roda 2. Oleh karena itu di tahun 2022 bahkan beliau berkeinginan untuk dilakukan pola satu pintu. Pengelolaan aset ini sendiri satu pintu. Nah, kemudian hal-hal lain kan sifatnya kepelayanan. Jadi terkait dengan kalau bahasa kami, umum ini adalah di mana membuka matanya Bupati sampai menutup matanya Bupati. Artinya begitu bangun pagi, itu tanggung jawab kami yang melayani. Kebutuhan Bupati apa, seperti apa itu kami yang mempersiapkan sampai dengan beliau tidur. Nah, jadi itulah yang keseharian yang harus kami penuhi. Nah, selain dari itu kembali lagi ke cerita untuk salah satu fungsi di bagian umum sendiri terkait dengan penertiban aset. Pak Bupati pengen dari jumlah yang aset itu bisa teridentifikasi, misalnya terkait dengan jumlahnya, kondisinya. Nah, berdasarkan hasil dari verifikasi itulah kemudian Pak Bupati bisa mengambil salah satu langkah, misalnya perlukah menambah pembelian untuk kendaraan dinas ataukah tidak dan sebagainya. Jadi memang pertama beliau begitu masuk, tugas yang diberikan ke saya kan coba tertibkan aset yang ada. Artinya kami lakukan tugas kami melakukan inventarisir, pemetaan. Jadi sudah kami data dari 348 unit kendaraan roda 4 yang terdata di kami, itu bisa dipastikan 50%
tidak layak pakai. Artinya apa? Bahwa Tapi masih digunakan walaupun tidak layak. bukan digunakan, tetapi tercatat. Tercatat Di kami 348, tetapi tidak bisa digunakan secara maksimal. Artinya ada yang kondisi rusak berat, rusak ringan, dan bahkan secara unitnya pun kita tidak termonitor di mana keberadaannya. termasuk roda 2, roda 4. Betul. Tapi fokusnya kita sekarang masih ke roda 4, Pak Haji. Jadi menyikapi ini, kami melakukan salah satu terobosan sebetulnya. Mengadakan kerjasama dengan APH, jadi dengan kawan-kawan Kajari dan Polres terkait dengan penertiban aset ini. Karena KPK juga mengisyaratkan bahwa ini menjadi atensi khusus terkait dengan aset daerah ini sendiri. Penertiban dalam arti ini akan memperbaiki yang tidak layak tadi atau mengganti yang tidak layak itu dilelang. Semua. Jadi berdasarkan inventarisir inilah nanti sumber data awal. Misalnya kita petakan seperti sekarang ini kan sudah terdata, misalnya 50% tidak layak pakai. Artinya yang bisa kita benerin, kita bisa betulin, kita bisa perlakukan perbaikan dan bisa kita manfaatkan berapa unit. Kemudian yang sudah tidak bisa, betul-betul tidak bisa kita manfaatkan berapa unit. Nah, dengan demikian kita baru bisa melakukan satu langkah. Misalnya nih Pak Bupati perintah, kalau memang sudah tidak produktif, tidak bisa, kenapa menjadi beban daerah? Artinya pakai harus kita lakukan penghapusan aset melalui lelang misalnya. Usia yang layak itu berapa? Dia mengukur usia atau kerusakan spontan misalnya tabrakan atau yang tidak diperkirakan. Sebetulnya kalau takaran layak itu tidak serta-merta melihat dari usia kendaraan. Namun memang secara fisik yang kita lihat. Kalaupun memang dia katakanlah tahun muda tetapi secara fisik memang tidak bisa lihat itu kami kategorikan kendaraan yang tidak layak pakai. Nah, tinggal memungkinkan atau tidakkah ini untuk kita lakukan perbaikan. Artinya melihat kondisi kendaraan itu sendiri. Betul. Jadi kondisi itu yang kita lihat. Tetapi memang faktanya kendaraan-kendaraan yang ada di kita itu memang juga sudah memasuki usia-usia yang boleh dikatakan secara undang-undang memang dimungkinkan untuk dimusnahkan atau dihapuskan. Ini misalnya sudah di pembelian tahun 2004, 2005 itu memang secara aturan sudah dimungkinkan untuk kita hapuskan. Oleh karena itu kami membuat catatan-catatan dan ini sedang dalam proses. Kami sedang menginventarisir ada beberapa puluh kendaraan yang memang sudah siap kita lelang dengan kondisi apa adanya. Artinya ada yang memang rodanya nggak ada, Pak Haji, ada yang hanya bodi, dan memang itulah kondisi realnya. Berbicara masalah hapus dan musnahkan, ini artinya dihibahkan nanti atau dijual, dilelang, masuk lagi dananya untuk kepentingan. Jadi sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa jika memang kendaraan yang kita miliki, aset yang kita catat ini tidak produktif, dalam arti tidak bisa kita manfaatkan kembali, hanya menjadi beban, kita menganggarkan biaya pemeliharaan tetapi toh tidak maksimal kita bisa gunakan, kenapa harus dipertahankan? Oleh karena itu kita lakukan penghapusan yang harapannya bahwa dengan nilai penjualan lelang ini ada semacam pemasukan untuk daerah. Artinya tetap dilelang, bukan cuma dihibahkan, dihapus. Tidak menutup kemungkinan jika memang ada permintaan akan kita penuhi, karena memang stok kita lumayan banyak. Jadi misalnya kan ada balai-balai latihan kerja yang membutuhkan bahan buat mereka latihan. Prinsipnya kami menunggu, jadi kami juga akan membantu memberikan itu dengan sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi dalam waktu dekat ini memang fokus kita adalah penghapusan dengan pola lelang. Jadi menghapuskan kendaraan-kendaraan sudah tidak layak untuk kita pakai, untuk kita hapuskan, kemudian uangnya bisa kita masukkan. Kalau 50% artinya dari jumlah 300 sekian, artinya sekitar 150 kendaraan. Kurang lebih dalam arti yang tidak layak ini catatan ya, berarti ada rusak berat, ada rusak ringan, dan ada yang rusak sedang. Dalam artian begini pengertiannya, 50%-nya ada yang memang kondisi rusak tapi bisa diperbaiki, bisa dimanfaatkan, dan ini belum kami kategorikan yang ini. Yang kami lakukan penghapusan itu yang betul-betul yang sudah tidak bisa kita manfaatkan. Misalnya secara tahun dia sudah tua, kemudian secara fisik memang sudah tidak memungkinkan untuk kita manfaatkan. Jadi ini kita hapuskan supaya ini juga ada nilainya lah untuk ke daerah daripada menjadi beban. Karena kami harus menganggarkan beban pembiayaan pemeliharaan dari jumlah aset yang ada. Yang tidak layak itu sekarang sudah dipul atau masih di tangan mantan-mantan pemakai? Pemakai. Jadi untuk yang kendaraan, alhamdulillah sebetulnya sudah masuk ke pool semua, sudah kami pilah-pilah. Jadi memang kemarin sempat agak sedikit kesulitan bagi kami untuk mengakomodir, menginventarisir itu.
Alhamdulillah dengan pola kami kerjasama dengan pihak APH tadi semuanya sudah terkumpul dan tinggal sekarang memetakan, memilah mana yang harus kami lepas, mana yang tidak. Jadi terkait dengan itu juga Pak Haji, ke depan saya punya pemikiran karena memang dimungkinkan oleh teman-teman dari BPK mengisyaratkan bahwa jika dimungkinkan untuk kita melakukan sewa sebetulnya. Selanjutnya. Untuk yang sudah ke depan ini itu baru menjadi wacana kami, tetapi kami sedang mempelajari baik dari sisi legal draft, dari sisi aturan, apakah memang dimungkinkan. Tentu kami juga berkoordinasi dengan teman-teman BPK. Jika memang ini dimungkinkan dan kita memang cenderung bisa melakukan penghematan dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah, kenapa tidak, gitu kan? Karena prinsipnya begini, kita melakukan pembelian dari yang sudah ada, kami coba mempelajari bahwa ketika kita melakukan pembelian memang dari nilai, katakanlah dari nilai 5 miliar kita hanya dapat 6 unit Pak Haji. 6 unit ini ketika 5 tahun penyusutannya itu sudah lumayan besar. Selama 5 tahun itu kan ada biaya operasional, biaya pemeliharaan dan lain-lain yang tentunya jika dikalkulasikan itu akan menjadi tambahan angka yang lumayan besar. Nah sementara jika dengan pola sewa ini kita hanya memanfaatkan fasilitas dengan kondisi yang baik. Maksudnya begini, kita selama 1 tahun kontrak misalkan sewa, selama setahun itu kita tidak pernah memikirkan lagi, tidak akan menganggarkan lagi operasional, tidak menganggarkan lagi untuk biaya pemeliharaan dan lain-lain. Artinya sewa itu kita langsung kontrak sewa baik kendaraannya dalam keadaan normal. Dalam keadaan baik, maksud dalam artian kita sewaktu-waktu terjadi kerusakan di jalan pun kita langsung ditukar dengan unit yang baru. Nah, pola inilah yang sekarang sedang kami pelajari. Jika memang memungkinkan, dan Pak Bupati kemarin secara tersirat menginstruksikan ke kami untuk coba dipelajari. Jika memang lebih menguntungkan keuangan daerah, kenapa kita tidak coba lakukan? Toh ini juga menjadi atensi, menjadi masukan dari teman-teman BPK. Karena pada prinsipnya ketika kita melakukan sewa kita tidak menganggarkan lagi biaya pemeliharaan, kemudian tidak menganggarkan lagi hal-hal yang sifatnya untuk pendukung, walaupun dalam tanda kutip masih ada mungkin pemikiran orang nggak berarti menghilangkan lokak bahasanya, tapi kami berpikirnya sekarang lebih ke kebutuhan. Lantas pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan itu pejabat golongan berapa saja itu batasannya? Sebetulnya sesuai dengan undang-undang kan memang pejabatan yang kita utamakan JBT dulu, jabatan tinggi pertama atau eselon 2 dulu. Jadi Pak Bupati juga punya pemikiran ke depan ini kalau bisa eselon 2 itu seragam Pak Haji. Jadi jangan seperti sekarang ini kan misalkan kemampuan, ada yang OPD yang nggak terlalu benefit dapat mobil, kendaraannya yang sederhana, sementara yang ke OPD yang katakanlah yang lumayan besar anggarannya dia bisa pakai kendaraan. Nah, ke depan Pak Bupati berpemikiran bahwa kita seragamkan. Misalnya katakanlah dari jenisnya, dari warnanya, dari semua itu jadi kita kondisikan. Jadi biar kelihatan bahwa memang kebutuhan itu setara. Maksudnya OPD semua pakai Innova semua, misalkan program semua. Jadi keseragaman itu yang lebih dipertimbangkan. Kebutuhan intinya. Jika tersesuaikan juga dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya kan untuk kalau kepala PU kan tidak mungkin sama dengan kepala BKD. Beda. Karena kan mereka sering ke lapangan. Tentu ini dukungan kendaraan harus kita bedakan. Artinya disesuaikan dengan operasional pejabat bersama. Iya, betul. Jadi demikian juga dengan yang lain-lain. Jadi untuk untuk target yang sekarang ini memang lebih kepada pejabat-pejabat utama. Sisanya kita memenuhi misalkan pejabat yang tingkat eselon 3 tetapi memang secara tupoksi membutuhkan dukungan itu. Itu terkait dengan aset penerimaan dan lain-lain ini. Lantas Pak Narto tadi masalah protokoler terhadap Pak Bupati, pejabat-pejabat yang harus diprotokolerkan. Ini seperti apa pengaturannya? Ya, jadi sebelum saya hadir di Ogan Ilir ini sendiri belum ada pola. Jadi protokol itu belum punya sistem, belum punya pola. Jadi semuanya masih serba ngalir apa adanya, tetapi tidak jelas. Jadi bahkan pernah Pak Wahub juga menyampaikan ke saya, beliau itu untuk tahu kegiatan beliau itu harus duduk 1 hari dulu, nanti baru ada OPD yang datang menghadap beliau, minta dibukukan ini, minta hadiri itu, dan itulah pola yang terjadi selama ini. Artinya selama ini secara protokoler yang
belum waktu itu tertata. belum tertata. Betul. Jadi Ya. kemudian karena saya basic saya di protokol, saya kabak protokol provinsi, Ya. kemudian hadir ke kabupaten ini, saya ambil sistem yang ada, Sistem yang ada. saya bawa ke sini, aplikasi protokol yang sudah di provinsi saya terapkan di sini. Jadi mulai dari pola penjadwalan. Jadi penjadwalan itu saya menerapkan, makanya saya juga karena kebetulan kami bikin juga ada OPD, Ya. ada grup KOPD yang di situ bisa kami komunikasikan terkait dengan semua kegiatan pimpinan. Jadi kami membuat sistem pola Pak Haji. Jadi jadwal itu harus sudah saya tanda tangan sehari sebelum. Jadi artinya semua kegiatan, semua rencana kegiatan OPD manapun yang akan menghadirkan melibatkan kegiatan pimpinan, baik itu bupati, wakil bupati, kemudian sekda, harus Artinya dikoordinir pakai protokol. Betul, harus berkoordinasi ke kami untuk supaya kegiatan itu pertama dapat kita susun dengan tertib sesuai dengan aturan keprotokolan yang ada, kemudian bisa kita akomodir dalam jadwal harian yang resmi supaya menjadi catatan-catatan bahwa diketahui oleh OPD-OPD lain. Besok kegiatan apapun hari ini, kegiatan besok hari ini sudah kita monitor. Jadi sudah terjadwal sehari sebelumnya. Betul, minimal sehari sebelum sudah terjadwal, walaupun memang membiasakan hal yang belum biasanya agak sulit. Tapi kita maklum. Kadang-kadang kita tengah malam masih dapat revisi jadwal. Tapi kan bupati itu atau wakil bupati atau asekda mungkin kan sering ada juga panggilan mendadak dari atasan, dari dari provinsi. Itu bagaimana caranya kalau tidak terjadwal? Betul. Jadi polanya begini, yang menjadi sistem yang sudah kami bangun, minimal yang sudah tercatat itu harus kita agendakan. Jadi kalau dia tidak tercatat itu artinya situasional. Nah kalau sudah demikian, tentu kami hanya bisa mengaturnya secara fleksibel, mengkoordinasikan ke Pak Bupati. Misalnya tiba-tiba Pak Sekda hari ini kami tugaskan untuk menerima katakanlah atau memimpin rapat HUT 17 misalnya. Tiba-tiba Pak Sekda mendapat panggilan misalkan harus ke Jakarta, kayak keluar kota lah atau Palembang dan sebagainya. Tentu ini harus kami siapkan pejabat pengganti. Nah oleh karena itu kami komunikasikan dengan pejabat setingkat di bawahnya atau ke atasnya. Misalnya kami minta tunjuk Pak Bupati mohon izin Pak Sekda tidak bisa menjalankan tugas pada kesempatan ini, menarahan misalnya. Sudah suruh asisten misalnya. Artinya inilah sebagai penggantinya supaya tidak terjadi kekosongan dalam hal kegiatan yang sudah kami susun. Berbicara pelayanan, Bupati itu 1 kali 24 jam, tapi sering juga diatur oleh ajudan. Jam berapa. Ini bagaimana sebenarnya? Jadi ajudan itu adalah bagian dari tugas protokol. Jadi ajudan itu sebetulnya lebih kepada penyambung lidah. Tapi sejatinya pengatur yang sebenarnya yang menentukan jadwal rundown kegiatan, urutan apapun itu yang ada di keseharian Bupati itu adalah protokol. Dari awal kami sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati dan kami sudah sepakat bahwa Pak Bupati mengingat Pak Bupati adalah pejabat publik yang sifat orientasinya adalah kepada masyarakat, tentu hal-hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkomunikasi secara langsung dan interaksi langsung dengan masyarakat ini kami upayakan untuk dihadiri oleh Pak Bupati. Kemudian hal-hal teknis yang sifatnya hanya seremonial yang tidak terlalu bersinggungan dengan masyarakat, tentu kami hadirkan ke Pak Wagub dan seterusnya. Internal itu bisa Pak Sekda. Jadi floating jenis bentuk kegiatan sudah kami sepakati dulu. Artinya cuma fokus kita Pak Bupati ya? Tidak. Jadi jadwal tidak. Jadi kegiatan itu judulnya kegiatan Pemkab Ogan Ilir. Artinya semua kegiatan itu orientasinya memang Pak Bupati. Tetapi Pak Bupati yang kita atur adalah Pak Bupati, kemudian Pak Wabub, Pak Sekda, dan para asisten. Itu yang ada menjadi aturan itu? Dan para asisten. Itu yang kita fasilitasi untuk kita agendakan. Yang kita agendakan setiap hari. Bagaimana dengan kepala dinas? Ada juga ajudan, kepala bagian. Itu bagaimana? Apa diatur juga dari protokoler sini atau mereka protokoler sendiri? Jadi kalau OPD itu sudah keluar terlepas dari tupoksi kami. Kami hanya mengatur kepala KDH, WKDH, Sekda dan para asisten. Jika OPD itu sifatnya koordinasi dengan kami. Jadi misalnya OPD mau mengadakan satu kegiatan, nah sifatnya koordinasi dengan kami. Misalkan
OPD katakanlah ada di Snaker, hari ini besok mau rapat, tapi yang memimpin dari Snaker saja misalnya, internal mereka. Tetapi mereka berkeinginan ini untuk bisa diketahui Pak Bupati, diagendakan ke protokol, mereka sifatnya melapor. Misalnya Pak Kabak mau melaporkan atau bersurat, mohon dijadwalkan di agenda resmi. Tapi itu kalian berhubungan langsung dengan Bupati. Tapi sekarang misalnya guru, ada Dinas, mereka juga pakai, di sana pakai apa, protokoler, pakai ajudan. Mereka tentu punya tupoksi masing-masing. Tapi kadang memang tapi mereka ada semacam tugas pokok mereka untuk melayani para guru. Ini bagaimana protokolnya? Jadi kalau di OPD sebetulnya mereka secara, karena protokol ini sendiri sebenarnya Undang-Undang 10 2009 itu jelas bahwa tatanan upacara yang di ruang lingkup yang diurusi protokol adalah tata penghormatan, tata upacara, dan tata acara. Jadi tiga hal inilah yang kami jadi fokus utama kami. Tetapi fokusnya pelayanan itu adalah kepada pimpinan. Jadi KDH, WKDH, pimpinan tertinggi. Sekda dan OPD itu adalah pendukung, artinya tidak masuk ke dalam bagian ini. Nah, kalaupun mereka punya pola, misalkan mau menerapkan sistem seperti yang kami bentuk, mereka punya SOP, misalkan kalau guru mau ketemu Pak Kadisnya harus melalui ini, itu lebih kepada protap yang mereka buat. Tetapi secara aturan mereka tidak dibenarkan, karena memang yang dasar kami bekerja, undang-undang protokol jelas bahwa institusi kami, lembaga kami, protokol itu diatur. Ruang lingkup kerja maupun teknis juklak-juknisnya itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Oke, Pak Narto. Sekarang kita berbicara ajudan bupati, wakil bupati, dan sekda. Persyaratnya apa untuk menjadi seorang ajudan? Kalau bupati jelas, KDH, WKDH itu jelas secara aturan dipersyaratkan, sebetulnya dipersyaratkan kalau secara internal adalah yang memiliki kecakapan. Memiliki integritas lah utamanya. Tetapi kembali pada prinsip secara personal itu tergantung kepada KDH-nya sendiri. Jadi misalnya KDH lebih mengedepankan rasa kenyamanan misalnya. Oh ternyata saya jadi bupati, tapi saya sudah punya orang yang saya percaya. Artinya unsur yang paling dominan itu adalah unsur kenyamanan. Jadi sudah saya mau jadikan dia jadi ajudan misalnya. Nah tinggal secara administratif kami lengkapi persyaratannya. Misalnya harus berbadan sehat, harus dan seterusnya. Tetapi kalau ajudan secara resmi yang kita minta, yang kita siapkan dari TNI Polri itu jelas. Jelas bahwa mereka ada tes secara fisik, tes secara akademis dan sebagainya. Dari satuannya itu. Dari satuan. Dan itu resmi. Nah, itu yang dari TNI Polri yang tetapi kalau dia dari sipil yang dibawa atau disertakan dari karya masing-masing itu lebih ke kedekatan. Apakah tidak akan kontroversi nantinya antara ajudan sipil dengan ajudan TNI Polri? Nah, oleh karena itu protokol hadir di tengah-tengah situ. Jadi protokol kembali lagi hadir di tengah-tengah situ untuk memberikan semacam pemahaman. Jadi pemahaman terkait dengan SOP pelayanan terhadap pimpinan. Jadi saya punya cerita waktu bagaimana Pak Herman Deru pertama bertugas, kemudian ada inisiatif dari kerabat beliau yang menyatakan bahwa Pak Herman Deru ingin disiapkan satu pola tambahan dari yang sudah ada. Maksudnya ada semacam, kalau istilah kami BG, jadi bodyguard di luar dari Walpri yang ada ajudan yang ada. Nah, kami hanya persyaratkan satu. Silakan polanya dibentuk, silakan sistemnya dibuat sedemikian rupa, teknisnya, tetapi satu yang menjadi kunci dan catatan. Mereka secara personal harus paham dengan SOP pelayanan terhadap pimpinan. Jadi selagi mereka memahami bagaimana tindak tanduk, bagaimana cara melayani, termasuk security-nya. Betul. Jadi semua harus dikasihkan pemahaman seperti itu. Oleh karena itu tadi kembali protokol hadir memberikan itu. Kemudian menjembatani bagaimana komunikasi teknis-teknis yang lainnya. Jadi memang kalau bahasa lebih simpelnya, ajudan itu adalah mitra protokol. Ya terkadang bahasa-bahasa Pak, misalnya begini, Pak Bupati terkadang tidak bisa secara langsung untuk komunikasi saya, tapi melalui ajudan, tolong sampaikan ke Pak protokol ada seperti ini. Artinya apa, menjadi mitra penyambung lidah. Idealnya berapa orang ajudan itu selain dari TNI Polri? Kalau sesuai dengan kebutuhan, itu biasanya masing-masing KDH baik itu provinsi, gubernur maupun bupati 2 orang dengan asumsi bahwa mereka bisa bergantian ketika ada satu hal dan lainnya. Jadi 2 orang ini yang diharapkan selalu incas, jadi bisa mengatur waktu. Misalnya nanti bisa diatur
per 1 minggu atau per 1 hari. Jadi mereka silakan bersepakat untuk hal itu. Tetapi idealnya memang 2 supaya nanti pada saat terjadi miss atau yang personil yang bersangkutan berhalangan ada 1 cadangan yang bisa dihadapi. Pak Narto, ajudan itu berhak tidak melayani orang yang ingin bertamu kepada LR? Ajudan itu sebetulnya bertugas hanya dari sisi pengaturan, tetapi tidak bisa memutuskan. Dalam artian tetap sifatnya berkoordinasi. Jadi misalnya pola ajudan, saya juga dulu lama di ajudan, jadi basicnya ajudan itu mengkomunikasikan. Kalau melarang itu secara sepihak itu juga tidak diperkenankan. Artinya misalkan tiba-tiba saya mengambil keputusan, oh nggak bisa masuk. Atau pilih kasih misalnya terhadap tamu. Itu juga justru tidak boleh. Tetapi lebih kepada tugas utamanya adalah mengkomunikasikan sesuai dengan ininya. Jadi penyambung lidah tadi. Jadi apapun resikonya, mending kena marah pimpinan, tetapi tugas kita sesuai dengan tugas. Ini harusnya seperti itu. Jadi apapun itu bentuknya harusnya memang inilah yang diharapkan. Kenapa kepala daerah menginginkan bahwa ajudan itu adalah yang nyaman berkomunikasi dengan beliau, supaya memang tidak terputus dari semua sisi. Pak Narto, kalau zaman Orde Baru kan tertahan untuk menghadap seorang saya, karena saya bertugas sebagai wartawan 48 tahun dari zaman aktif tahun 80 sampai ke 90 era reformasi. Itu memang ada perbedaan pelayanan itu. Tapi di era kita sekarang ini kan reformasi ini banyak tim sukses. Semuanya ingin katakanlah ingin posisi. Nah, kadang-kadang ini terhalang juga oleh ajudan ini. Bagaimana ini? Ya, jadi inilah sebetulnya dilemanya dengan pola pemilihan secara langsung. Sebetulnya ini menariknya di situ Pak Haji. Jadi lebih kepada prosesnya juga dari proses mendapatkan jabatan. Jadi artinya begini, kalau di Orde Baru seorang kepala daerah kan mekanisme tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tentu tidak terlalu banyak melibatkan tim sukses dan sebagainya. Oleh karena itu tentu juga tidak banyak orang yang merasa berjasa. Nah, berbanding terbalik dengan kondisi sekarang. Jika sekarang ini kita kan tergantung kepada para tim sukses. Justru yang ada juga cerita-cerita dan ada faktanya juga di lapangan. Tim sukses ini kan kadang merasa dia lebih segalanya, lebih berjasa. Karena dia berjasa. Ya, sehingga mereka juga menuntut, katakanlah menuntut porsi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Misalkan, saya ini kan tim sukses. Saya berhak mendapatkan kalau bahasanya ikut menang lah. Protokolnya bagaimana kalau ketemu seperti itu? Jadi lebih tadi kembali kepada proses komunikasinya, kami menjembatani biasanya. Jadi misalnya nih, ini karena unsur kedekatan, kita sudah tahu yakin betul bahwa orang ini katakanlah secara personal memang punya kedekatan dengan pimpinan misalnya. Tentu bahasa kami mengkomunikasikannya juga berbeda. Artinya ajudan harus berwawasan lebih tinggi untuk memandang. Betul. Karena begini juga Pak Haji. Protokol itu sejatinya ruhnya hanya ada 2, komunikasi dan koordinasi. Ketika menguasai 2 hal ini, maka ruh protokol sebenarnya akan hidup. Artinya saya juga puluhan tahun di protokol menguasai itu. Bagaimana saya mengkomunikasikan dengan pimpinan, bagaimana saya mengkomunikasikan dengan tamu calon pimpinan. Artinya begini, terkadang pimpinan marah Pak Haji. Ngapain itu mau ketemu saya terus, misalnya. Tapi kan tidak serta-merta saya mengembalikannya dengan tamu demikian. Harus bisa kita. Kita bisa mengemasnya dan kita bisa. Inilah kemampuan berkomunikasi dan koordinasi tadi. Jadi misalnya kan nggak mungkin saya, ngapain kata bapak kamu, kan nggak mungkin demikian. Tapi dengan bahasa saya mungkin barangkali bapak, mohon maaf bapak, menurut beliau belum berkenan ditemui pada kesempatan ini. Mungkin barangkali jika bapak berkenan nanti di lain waktu Pak, mungkin di hari apa nanti kita enturkan. Artinya pengertian kepada yang ingin bertemu dan Pak Bupati selamat. Artinya begitu juga. Jadi memang harus punya kemampuan dalam berkomunikasi. Makanya ruh protokol sebetulnya itu. Jika 2 hal itu dikuasai, tidak usah. Karena sejatinya memang tidak ada sarjana protokol Pak Haji. Pak Narto, ajudan itu biasanya dia diikutkan dulu pelatihan atau diterima langsung, itu bagaimana? Idealnya memang mengikuti semacam diklat. Kalau saya dulu sering ikutin di istana. Jadi saya mulai dari zaman tahun 2011 itu sering sekali. Jadi ada momen-momen di mana misalkan istana mengadakan kegiatan pelatihan. Misalkan untuk pelayanan terhadap pimpinan secara khusus, misalkan salah satunya untuk ajudan, untuk protokol. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang harusnya dimiliki oleh seorang ajudan. Walaupun faktanya kadang-kadang hanya mengedepankan soal kedekatan. Karena tadi
ketika sudah dekat biasanya akan menyesuaikan dengan selera pimpinan. Iya. Artinya tahu kebiasaan-kebiasaan pimpinan dan ini yang lebih. Walaupun sebenarnya idealnya memang harus dipahami, dikasih pemahaman dulu baru disesuaikan dengan itu. Pak Narto di ujung waktu sudah banyak sekali panjang lebar Pak Narto menjelaskan masalah bagian umum dan protokol ini. Saya yakin ini akan bermanfaat bagi semua pemirsa. Kalau masih ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Narto di ujung waktu. Ya sebetulnya saya di sisi lain bangga lah ya Pak Haji, bangga hadir di tengah-tengah protokol. Di sisi lain kenapa? Saya bilang protokol ini tidak semua orang bisa hadir di sini. Ya, betul. Dan saya mampu mengarungi itu 20 tahun dari nol sampai dengan menjadi kabak protokol provinsi. 20 tahun Pak Narto. Ya, kurang lebih 2001. Beberapa kepala daerah sudah saya ikutin dengan masing-masing masing-masing gaya kepemimpinan yang bisa saya temui dan saya ambil pelajaran. Artinya apa? Saya selama 20 tahun saya menjadi kuliah gratis. Dan itu yang menjadi bekal saya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa mengarungi perjalanan karir saya untuk bisa lebih baik. Pengalaman menempa prestasi. Jadi saya lebih melihatnya dari sisi itu. Walaupun kalau mau dibilang ya di protokol capek Pak Haji. Waktu kita tersita untuk keluarga kita sedikit, tapi dari kebanggaan kita bisa hadir di situ. Banyak hal karena kita dekat dengan pimpinan itu akan selalu bertemu dengan orang-orang hebat. Nah, yang itulah menggembleng secara tidak langsung menjadi guru, menjadi motivasi untuk kita, untuk saya utamanya, untuk kita semua yang ada di protokol. Nah, sementara di umum ini sendiri saya belajar banyak dari sisi administrasi. Jadi kalau dulu saya sempat menguasai apalagi PP 53 itu sempat saya tata naskah dinas segala macam. Di sini ke tempat saya mengasah kembali. Lebih kepada administrasi, lebih bagaimana pola yang harus bisa kita kembangkan di dunia yang sekarang ini menjadi fokus utama saya. Jadi barangkali itu Pak Haji, terima kasih banyak. Kalau mau ngobrol-ngobrol sebetulnya makanya utamanya fokusnya ke protokol Pak Haji, itu nggak akan habis karena protokol itu selalu dinamis ilmunya. Dan satu, memang tidak ada literasinya, walaupun saya sempat mengajar di Unsri, 4 SKS loh itu di ilmu komunikasi, mata kuliah keprotokolan. Jadi artinya memang banyak hal di protokol ini yang bisa kita kembangkan. Karena memang sekali lagi protokol ini adalah sifatnya menyesuaikan dengan selera pimpinan. Jadi siapapun pimpinannya kita harus pandai-pandai membawa diri, menyesuaikan agar pimpinan merasa terlayani, merasa nyaman dan sebagainya. Luar biasa pemirsa. Pemirsa, demikian wawancara singkat, padat, dan insya Allah berguna bagi kita semua. Pengalaman menempa prestasi 20 tahun Pak Narto mengikuti prosesi tugas ini Pak Narto. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu contoh sehingga beliau dan semua ajudan di Ogan Ilir bisa menyesuaikan diri terhadap kepentingan Pak Bupati dan kepentingan umum. Lebih kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.